Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Rustiadi. Hari ini, pagi hari ini yang cukup indah dengan pemandangan di belakang kita yang begitu indah pula, mahakarya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu kiai. Kita akan menanyakan, beliau ini sudah mengikuti salah satu jemaah yang namanya jemaah tablik. Walaupun jemaah ini tidak dikasih nama, tetapi banyak orang mengatakan jemaah huruf, jemaah tablik, jemaah kompor, dan jemaah-jemaah yang lain tergantung di daerahnya masing-masing. Nah, di samping kiri saya ada Kiai Ari. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak pertanyaan di luar tentang jemaah tablik. Ini sebenarnya jemaah tablik itu sejarahnya seperti apa dahulunya? Jemaah tablik. Jadi Maulana Ilyas, seorang Maulana. Maulana ini sebutan kiai atau ajengan kalau di Indonesia. Kalau di anak benua India, di India, Pakistan, Bangladesh, sebutannya Maulana. Maulana. Alim. Kalau di alim. kita itu kiai lah ya. Kiai, iya betul. Jadi Ulama. Maulana Ilyas ini satu zaman dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Mbah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Iya. Mereka bertiga bersama-sama belajar di Mekah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Maulana Ilyas ini beliau membuat satu gerakan. Kalau beliau mengatakan, ada ditanya, kalaulah boleh kami memberi nama jemaah ini dengan jemaah perbaikan iman. Jadi jemaah tablik ini nama saja, bukan organisasi, bukan yayasan, tapi satu metode yang dahulu juga dikerjakan oleh Rasul, ditarbiyahkan kepada para sahabat. Itu kembali dijalankan lagi, dikerjakan lagi oleh Maulana Ilyas kepada penduduk. Ada namanya kampung Mewat di India, ada di Pakistan ada. Jadi pertama kali membuat gerakan ini Maulana Ilyas di Mewat di India kepada orang-orang yang dahulu tidak kenal agama, kemudian ditarbiyah, dikeluarkan 3 hari, 40 hari, akhirnya terkenal Mewat ini dengan kezuhudan ya sampai sekarang. Masih ada kampung yang dahulu Maulana Ilyas buat pertama kali usaha agama, sampai sekarang masih ada di Mewat di India dan di Pakistan. Nah, kemudian banyak orang yang berkata bahwa apa sih dasarnya hingga yang ikut jemaah tabligh ini harus keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan 1 tahun. Kira-kira menurut Pak Ari gimana? Jadi batas seseorang bertamu itu 3 hari. Jadi ada hadis baginda Nabi SAW, selebihnya jadi menghormati tamu itu jaraknya, maksudnya batas itu 3 hari, selebihnya adalah sedekah. Batas menjamu dari batas pribumi. Menjamu dari pribumi itu batasnya 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Jadi kenapa ada 3 hari? Itu adalah pembagian nisab, sebagaimana nisab zakat, nisab yang lain-lainnya. Itu waktu juga harus dizakati. Ya, nisab ya. Jadi ada satu hadis baginda Nabi SAW mengatakan, kalau hari ini, beliau bersabda kepada sahabat, hari ini kamu meninggalkan agama 10%, maka kamu akan dihancurkan oleh musuh kamu. Tapi nanti umat akhir zaman, mereka mengamalkan agama 10%, maka keberkahan akan datang kepada mereka. Jadi 10% nisab, nisab sebagaimana nisab zakat, nisab sudah menjadi bukan ketetapan, menjadi azam dalam diri setiap jamaah itu, meluangkan waktu 10% dari kehidupan mereka. Jadi dalam 1 bulan 3 hari. Kemudian 40 hari, 1 tahun 365 hari dibulatkan menjadi 40 hari. Kemudian seumur hidup minimal 4 bulan.
Ada yang kalau ulama itu 1 tahun. 1 tahun. Kemudian dasar yang 4 bulan. Kalau yang tadi 3 hari, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bertamu itu pribumi menjamu yang tuan rumahnya itu menjamu batasannya 3 hari. 3 hari. Ya, selebihnya sodako. Berarti yang 3 hari itu termasuk wajib. Wajib memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu 3 hari. Nah kalau yang 40 hari 40 hari kan dari 10%. 40 hari 10% dari 1 tahun adalah 40 hari. Dan 3 hari, baik 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu adalah training, latihan keluar itu khuruj itu keluar. Dan setelah itu prakteknya sebetulnya adalah di rumah kita masing-masing. Jadi amalkan apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan ketika kita khuruj, itu juga amalkan di rumah masing-masing. Iya. Jadi ada banyak yang menanyakan tentang jemaah khuruj ini atau tabligh, jemaah tabligh yang dasarnya itu kadang-kadang dari mana itu. Nah kalaupun itu ada, pasti Rasul akan menjalankan seperti itu. Nah, ketika Rasulullah keluar fisabilillah itu adalah berperang. Ya. Tetapi ketika mengajarkan agama itu adalah sampai batasan agama itu berkembang di daerah itu. Nah, itu kaitannya dengan kita. Kalau memang kita harus berdakwah, mengembangkan agama, kolerasinya dengan yang sampai berkembang dengan agama di sebuah daerah itu gimana kira-kira? Alhamdulillah seperti yang di awal. Jadi Maulana Ilyas itu membuat usaha pertama di Mewat. Dan sampai sekarang di Mewat itu kehidupannya sederhana, tapi ketika ada tamu tadi menjamu sedemikian rupa. Bahkan ada istilah mati kompor, jamaah dihikmat habis-habisan. Maksudnya dilayani 3 hari setiap orang seperti itu, bahu membahu. Dan yang seperti itu yang sampai menjadi hidup suasana agama, dan targetnya seluruh kampung di seluruh alam harusnya seperti itu. Nah, di Indonesia itu ada di Temboro. Kebetulan itu Temboro itu nama kampung, satu kampung seperti di Mewat. Kalau ya kampung desa, ya kampung sama dengan desa, ya. Kampung di Jawa, di Karas itu kecamatan. Desanya Temboro, Karas kecamatannya, kabupatennya Magetan di Jawa Timur. Itu ada pondok pesantren Al-Fatah dan kampung-kampung sekitarnya juga sudah seperti itu. Nah, nanti suatu saat kita akan bisa studi banding di sana. Amin. Ada lagi yang lain tentu. Jadi sebetulnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan setelah diteliti, setelah dihitung-hitung, dari 124.000 sahabat, ini 124.000 sahabat, yang makamnya antara Makkah dan Madinah cuma 10.000 saja. Yang sisanya 114.000 ini makamnya tersebar ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk khuruj, mendakwahkan agama. Ada yang bahkan ketika Haji Wada, baginda Nabi SAW mengumpulkan sahabat, di situ beliau mengadakan ijtima 3 hari. Beliau dari subuh ceramah sampai sekitar jam 9, kemudian istirahat lagi, kemudian sampai jam 9, jam 8, kemudian sarapan, jam 9 sampai menjelang zuhur, ceramah lagi beliau, terus dari zuhur istirahat, mulai lagi asar sampai menjelang maghrib, habis maghrib sampai isya lagi, makan malam, kemudian istirahat, subuh seperti itu selama 3 hari, 3 malam, Haji Wada. Baginda Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian di akhir itu Haji Wada itu turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Ya, maka beliau mengatakan, wahai sahabatku yang hadir di sini hendaknya menyampaikan kepada yang belum hadir. Maka para sahabat dibentuk jemaah-jemaah untuk mendatangi umat ke seluruh alam, ya. Dikirim sampai ke Cina. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Cina, Ammar bin Al-As dikirim ke Mesir, kemudian siapa yang wahai jagalah keikhlasan, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk mendakwahkan agama. Kemudian Sayyidina Bilal dikirim ke Damaskus, kemudian dan semua sahabat bahkan sampai ke Amerika. Khalifatul Qarni, sahabat Imanullah dikirim ke Filipina, bahkan dikirim ke Indonesia.
ada makam sahabat di Baros di Sumatera Utara. Datang kapan-kapan datang ke sana. Insya Allah. Jadi setelah diteliti para sahabat ini, mereka bukan hanya 4 bulan, tapi setelah diteliti dari kehidupan mereka, rata-rata para sahabat keluarnya dalam 1 tahun 6 bulan. 6 bulan. Bahkan sampai meninggal di daerah itu. Iya, ya bahkan sampai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat meninggal di Cina, makamnya di Cina. Kalau nggak percaya, silakan datang sendiri ke Cina. Nah, baik pemirsa, itu adalah awal kita perbincangan. Saya yakin kalau Anda menonton hari ini, menyaksikan, akan ada pertanyaan. Silakan Anda ajukan pertanyaan di dalam kolom komentar. Insya Allah ke depan kita akan bahas lagi bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang beriman, karena itulah adalah salah satunya nanti yang akan kita bisa berkumpul di surga. Nah, sebelum pamit, Pak Ari mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan untuk saudara-saudara muslim kita. Jadi tabligh khuruj ini bukan organisasi, tapi sorganisasi. Bagaimana semua orang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi khuruj ini bukan yayasan, bukan organisasi, tapi satu metode. Bagaimana metode mengamalkan agama secara sempurna. Agama ini sudah sempurna. 14 abad yang lalu agama sudah sempurna. Ketika turun surat terakhir, surat Al-Maidah ayat 3, surat terakhir surat Al-Maidah ayat 3, agama itu sempurna. Tapi bagaimana agama yang sempurna ini belum sempurna nih dalam diri kita. Metode khuruj adalah metode bagaimana mengamalkan agama secara sempurna. Supaya agama ini sempurna wujud dalam diri kita, dalam diri anak istri kita, tetangga kita, dan umat seluruh alam. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat pagi saudara-saudaraku. Insya Allah kita akan jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, saya Teddy Rustiadi dan Ari Yuswanto mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.